Pernikahan bukanlah sesuatu yang Alan inginkan saat ini, wanita juga bukan prioritas utamanya. Fokus Alan sekarang hanyalah tentang pekerjaan, pekerjaan dan pekerjaan. Ada sebuah mega proyek yang sedang dia tangani dan perkiraan selesai 2 tahun lagi. Proyek tersebut bukan sembarang proyek, melainkan mimpinya selama ini. Sebelum proyek itu selesai, Alan tidak akan menikah. Namun sang mama dan seluruh keluarganya selalu menuntut dia untuk segera menikah, keadaan neneknya yang telah renta selalu dijadikan sebagai alasan. Sebelum nenek meninggal, nenek ingin sekali melihatmu menikah Al. Kalimat ini adalah kalimat andalan seluruh keluarganya untuk mengancam. Demi mengulur perjodohan, Alan menyebar rumor bahwa dia telah memiliki kekasih seorang mahasiswi. Tapi ternyata rumor tersebut tidak mampu menghentikan pergerakan sang mama. Mama Berta tetap bersikukuh untuk memperkenalkannya dengan calon istri pilihan beliau. Dan di luar rencana Alan, tiba-tiba Aileen memeluk setelah skripsinya dia bertepatan pula dengan Mama Berta yang datang dan sumpah yang Aileen ucapkan. Alan tak punya cara lain, sampai akhirnya dia memutuskan untuk menjadikan gadis barbar ini sebagai kekasihnya. Lagi pula jika Aileen kekasihnya, Alan yakin seluruh keluarganya tidak akan setuju. Kelak Alan bisa kembali berkilah untuk menolak perjodohan tersebut. Wanita pilihanku saja kalian tolak, jadi jangan paksa aku untuk menikah. Jawaban seperti ini sudah Alan siapkan sejak sekarang. Karena bagaimanapun Alan cukup tahu bahwa kriteria menantu idaman sang mama adalah wanita yang lemah lembut, anggun dan manis. Dan semua kriteria itu tidak ada pada Aileen. Apa? Kekasih sungguhan. Bapak jangan bercanda, jangan merenggut masa depanku. Balas Aileen, belum apa-apa dia menyilangkan kedua tangannya di depan dada, melindungi diri dari serangan mesum pria tua ini. Mamaku sudah tahu bahwa kita adalah pasangan kekasih, jadi mau bagaimana lagi, balas Alan dengan entengnya, dia bahkan kembali duduk di kursi kebesarannya. Membiarkan Aileen tetap berdiri di samping. Rasanya Aileen ingin sekali memukul kepala pria ini, bagaimana bisa tiba-tiba status mereka berubah jadi pacaran. Tidak, hal seperti ini tidak bisa terjadi. Otak Aileen yang cerdas mulai berpikir bagaimana caranya terlepas dari situasi yang aneh ini, sampai sebuah cara akhirnya muncul di dalam benaknya. Baiklah, aku setuju kita pacaran, ucap Aileen. Alan sendiri sampai terkejut ketika mendengar jawaban mahasiswinya ini. Padahal dia pikir Aileen akan terus berontak dalam kurun waktu yang cukup lama. Namun ternyata Aileen dengan mudah menuruti keinginannya tersebut. Tapi Alan mendadak dibuat makin terkejut ketika mendengar Aileen kembali bicara. Tapi sekarang juga aku ingin kita putus, timpal Aileen kemudian, lalu tersenyum miring. Merasa puas setelah dia mengucapkan kalimat tersebut. Seolah dia sedang memutus semua hubungan di antara mereka berdua. Seumur hidupnya Aileen tidak akan pernah lagi terhubung dengan pria menyebalkan ini. Dan mendengar kata putus tersebut, membuat kepala Alan rasanya ingin pecah. Aileen selalu saja berhasil menemukan cara untuk membantahnya. Tidak, kita hanya akan putus jika mamaku yang memintanya, balas Alan. Maksudnya apa sih Pak? Bereskan skripsimu, segera mendaftar untuk wisuda tahun ini. Lengkapi semua syarat-syaratnya, balas Alan, jadi mengalihkan pembicaraan. Status mereka sebagai kekasih tak bisa diubah. Harusnya Aileen begitu bersemangat untuk segera mendaftarkan diri ikut wisuda, tapi sekarang pikirannya sudah terpecah belah dengan status mereka yang baru. Bukannya merasa senang, sekarang Aileen malah merasa makin kesal. Pak Alan pasti sedang memanfaatkan aku. Iya kan? Tuntut Aileen, dia belum mau pergi sebelum status di antara mereka jelas. Pura-pura pacaran terasa lebih masuk akal daripada pacaran sungguhan. Alan terdiam sesaat, sebelum akhirnya dia menoleh dan kembali bersitatap dengan Aileen. Memanfaatkan. Hal seperti ini tentu tak mungkin dia lakukan. Bagaimanapun Alan memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Carter, bahkan Alan berteman baik pula dengan salah satu kakak Aileen, yaitu Nathan Carter.
Dibandingkan memanfaatkan, Alan lebih suka menyebutnya sebagai takdir. Tentang Aileen yang hendak wisuda dia tak mampu memanipulasinya, karena memang saat ini skripsi Aileen sudah sempurna. Kebetulan Aileen memberinya tawaran untuk mengabulkan apapun keinginannya, jadi dia minta agar Aileen jadi kekasihnya. Aku tidak sedang memanfaatkanmu, aku hanya sedang menagih tawaranmu, balas Alan. Ya sudah. Kita pacaran dan sekarang aku ingin putus. Tidak mau. Bapak jangan egois. Aku ingin putus. Balas Aileen, seolah mereka sudah pacaran puluhan tahun. Tidak mau, balas Alan lagi, masih dengan jawaban yang sama. Jadi bagaimana caranya agar kita putus? Buat mamaku yang memutuskan kita. Bapak seperti sedang mempermainkan hidupku. Kalau begitu jangan membuat mamaku memutuskan hubungan kita, jadi kita bisa pacaran terus. Plak. Aileen ingin sekali menamparkan wajah pria ini, tapi dia hanya mampu melakukannya di dalam hayalan. Masih tidak percaya jika aku tidak main-main. Kalau begitu aku akan hubungi Nathan, aku akan katakan padanya bahwa sekarang kita pacaran. Tidak. Cegah Aileen dengan cepat. Bahkan refleks menyentuh tangan Pak Alan yang hendak mengambil ponsel di atas meja. Aileen tidak akan membiarkan satupun keluarganya mengetahui tentang hubungan aneh ini. Dan Alan bahkan diam saja saat Aileen menahan tangannya, dia justru terkesan tak masalah dengan sentuhan ini. Alan tidak ingin mempermainkan Aileen, karena itulah dia tidak ingin pacaran pura-pura. Biar saja semuanya berjalan seperti ini, jadi kekasih yang sesungguhnya. Aileen yang sadar jika telah menyentuh tangan sang dosen langsung dengan cepat menarik tangannya kembali. Coba memfokuskan semua pikiran dan berpikir dengan tenang. Pak Alan memang semenyebalkan itu, apapun keputusan yang telah diambil oleh Pak Alan, dia tak akan mampu merubahnya. Sekarang apa lagi? Tanya Alan. Kita hanya akan bisa putus jika mama Pak Alan yang memintanya, seperti itu. Jika mama Pak Alan tidak meminta kita untuk putus berarti kita akan pacaran terus. Iya. Memangnya Pak Alan menyukai aku? Tidak. Plak. Sumpah, Aileen ingin sekali menamparkan pria ini. Tapi tentu saja tak mampu dia lakukan, Aileen hanya mampu mengepalkan tangan kanannya dengan kuat. Itu artinya Bapak mempermainkan aku, mana bisa tidak suka tapi diajak pacaran, balas Aileen, awalnya dia sudah tenang, tapi sekarang jadi bicara menggebu-gebu lagi. Kenapa tidak bisa? Buktinya sekarang bisa, kita sudah pacaran, jawab Alan. Bapak gay ya? Tanya Aileen lagi saking kesalnya. Sampai pertanyaan tak senonoh itu dia lontarkan. Tidak, kamu ingin bukti. ARGHT. Aileen akhirnya berteriak meski tanpa suara, setelah keluar dari ruangan sang dosen Aileen bahkan melompat-lompat sendiri saking kesalnya. Berulang kali meninju udara seolah sedang meninju wajah Pak Alan. Di dalam hatinya dia terus mengumpat, sialan. Kampret. Bajingan, berdebah. Hingga membuat mulutnya terlihat komat-kamit. Sang sekretaris yang melihat pemandangan itu sampai merasa heran sendiri, beberapa saat lalu Nyonya Berta padanya apakah wanita itu adalah kekasih Pak Alan. Tapi sekarang dia langsung yakin 100% bahwa wanita itu bukanlah kekasih Pak Alan. Bagaimana mungkin sang CEO memiliki kekasih seorang wanita barbar seperti itu? Tidak. Gadis itu tidak terlihat seperti seorang wanita, justru terlihat seperti anak kecil yang sedang tantrum. Sementara di dalam ruangan sana, Alan hanya geleng-geleng kepala dengan bibir yang tersenyum kecil. Beberapa saat lalu Aileen menuduhnya sebagai pria pecinta sesama jenis, namun saat ingin dia buktikan bahwa dia masih normal Aileen malah bernafas kasar seperti banteng yang siap menyerang. Lalu merapikan skripsinya dan keluar dari ruangan ini. Ada-ada saja, gumam Alan, menghadapi Aileen rasanya dia sedang mengasuh anak kecil. Tapi anak kecil itulah yang kini menyelamatkannya dari perjodohan. Sesaat Alan juga merasa cemas, takut jika Aileen akan merepotkannya. Tapi dia yakin Aileen tidak akan melakukan hal-hal seperti itu, kini Aileen pasti akan fokus pada hidupnya sendiri, apalagi dia akan wisuda tahun ini.
Kesibukan Aileen akan membuat wanita itu tak terlalu mengganggunya. Meninggalkan perusahaan Diamond Group, Aileen langsung menuju ke kampusnya. Melengkapi beberapa persyaratan wisuda dan mendaftar secara online. 3 hari sebelum pendaftaran terakhir akhirnya dia sampai di titik ini. Sungguh, Aileen benar-benar sangat bersyukur. Dia sampai melewatkan jam makan siang untuk mengurus ini dan itu. Jam 3 sore Aileen duduk di kursi tunggu fakultas dan menghubungi sang Momi melalui sambungan telepon. "Halo Ai, kamu di mana? Kenapa belum pulang?" Tanya Momi Aresa langsung. "Aku masih di kampus Mom, aku baru saja selesai mengurus pendaftaran wisuda." "Apa? Jadi dosenmu susah ak?" "Ya Tuhan, selamat sayang, Momi senang sekali. Momi sangat bangga padamu nak." Balas Mom Aresa. Aileen tak bisa melihat secara langsung bagaimana respon yang ditunjukkan oleh sang Momi, tapi dari suara yang dia dengar Aileen tahu bahwa saat ini Momi sedang menangis bahagia. Tanpa sadar Aileen pun ikut menangis juga, pasalnya perjuangan dia bukan main-main untuk sampai di titik ini. Aileen tidak tahu kelemahannya sendiri, kelemahan ini hanya diketahui oleh Pak Alan. Aileen memang cerdas, namun karena kecerdasannya itulah Aileen sulit untuk menerima saran dari orang lain. Hal itu yang membuat komunikasinya dengan Pak Alan selama ini susah untuk terjalin. "Cepat pulang sayang, Momi akan siapkan makan malam spesial untukmu," ucap Momi Aresa seraya menghapus air mata kebahagiaan yang tak mampu dia tahan. Rasanya bangga sekali ketika anaknya satu persatu mendapatkan keberhasilan dalam hidupnya. Kebahagiaan yang dia rasakan sampai tak mampu diungkapkan dengan kata-kata. "Iya Mom, sebelum jam 6 sore ku pastikan sudah pulang. Sekarang masih ada beberapa hal yang harus aku urus." "Iya sayang, hati-hati saat mengemudi mobil ya." "Siap Mom," balas Aileen patuh, beberapa hari ini Aileen memang selalu membawa mobilnya sendiri. Sang Momi yang merasa cemas selalu memintanya untuk berhati-hati. Karena biasanya Aileen memang tidak pernah mengemudi sendiri seperti ini, Aileen selalu didampingi oleh pengawal yang telah disiapkan oleh kedua orang tuanya. Memiliki ayah yang posesif membuatnya tak pernah bisa memiliki teman dekat pria, namun sekarang secara mendadak dia telah jadi kekasih sang dosen. Tiap kali ingat hal itu Aileen kesal sekali, tapi sekarang Aileen tidak ingin membuat dirinya sendiri jadi stres. Kini tujuannya hanyalah satu, menemui Nora dan Sheila lalu meminta kedua wanita itu untuk mencium pantatnya. Sungguh, Aileen bukanlah seseorang yang pemaaf. Ketika dia diprovokasi seperti ini maka Aileen akan membuat perhitungan. Aileen segera menghubungi Nora saat itu juga. "Kamu di mana?" "Aku ingin bertemu," tanya Aileen, sengaja bicara dengan suara yang lesu. Di ujung sana Nora dan Sheila sedang bersama, langsung tertawa ketika mendengar suara Aileen begitu lirih. Mereka berdua bisa memastikan bahwa Aileen tidak akan ikut wisuda tahun ini. Pak Alan pasti sudah menegaskan bahwa Aileen hanya bisa wisuda tahun depan. Aileen, kebetulan kamu telepon. Aku dan anak-anak sedang berkumpul di kantin perpustakaan. Kami sedang membahas konsep untuk foto bersama. Datanglah ke sini," balas Nora. Lalu cekikikan berdua dengan Sheila, sudah tidak tahan untuk mempermalukan nona muda sombong itu. "Baiklah, aku akan datang ke sana," jawab Aileen, dia tahu bahwa Nora dan Sheila menertawakan. Tapi Aileen tetap bersandiwara seolah dia tengah bersedih. "Aku tunggu," balas Nona dengan antusias. 10 menit kemudian, Aileen telah tiba di kantin perpustakaan. Kedatangan membuat teman-teman yang lain merasa tidak enak hati. Karena di antara mereka semua Aileen adalah satu-satunya yang tidak wisuda tahun ini. "Maaf Aileen, kami tidak bisa menunggumu lagi. Jadi besok kami akan membuat foto bersama," ucap Nora, mulai menyudutkan saingannya. "Tidak perlu meminta maaf Nora, karena aku akan ikut foto bersama kalian semua," jawab Aileen. "Iya tidak apa-apa, ikut saja, lagi pula ini hanya foto kenang-kenangan," balas teman yang lain. "Sini Aileen, duduk di dekatku," panggil salah satu teman. "Mana bisa Aileen ikut, dia kan tidak wisuda," celetuk Sheila.
Kata siapa aku tidak wisuda. Hari ini Pak Alan skripsiku. Aku juga sudah mendaftar untuk ikut wisuda tahun ini, jelas Aileen, lalu tersenyum miring. Benarkah Lin? Kia. Akhirnya, kita semua akan wisuda bersama-sama. Antusias yang lain, Aileen sebenarnya juga memiliki banyak teman. Dia akan baik pada orang-orang yang bersikap baik padanya, akan membalas licik juga jika menghadapi orang seperti Nora dan Sheila. Dalam sekejap Aileen jadi pusat perhatian di sana, karena semua orang mengucapkan selamat untuknya, termasuk William si mahasiswa cupu. Sementara Nora dan Sheila mendadak merasa tersingkir, apalagi saat ingat tentang taruhan mereka. Jika Aileen wisuda maka Nora dan Sheila akan mencium pantatnya. Iu. Belum apa-apa Nora dan Sheila sudah merasa mual. Dan saat itu juga Aileen langsung menghadap kedua wanita ini. Hari ini aku sedang senang, jadi kalian tidak perlu mencium pantatku, bisik Aileen, meledek. Tapi seperti itu saja sudah berhasil membuat Nora dan Sheila merasa kesal. Di acara foto bersama nanti pasti Aileen yang lagi-lagi akan jadi pusat perhatian, sementara mereka berada di barisan belakang. Kesal Nora, ingin sekali mencakar wajah Aileen. Tapi dia hanya mampu menghayal tentang hal itu. Pertemuan mereka berjalan dengan baik. Selesai dengan teman-temannya, kini tugas Aileen hanya satu, membalas semua sikap semena-mena sang dosen. Saat ini waktu menunjukkan hampir jam 5 sore, sebelum pulang Aileen mengirim pesan pada Pak Alan. Kekasihku, aku ingin pulang tapi mendadak malas mengemudi. Jemput sekarang, aku tunggu di perpustakaan kampus.